Fikri Ramadhani Mukti dengan NPM 22101030101005. Sebelumnya, penghormatan saya kepada Ibu Aminah selaku dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan reformasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan reformasi. Jadi, yang pertama demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Ada 5 manfaat demokrasi bagi rakyat. 5 manfaat yang dimaksud adalah: yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara, yaitu memperlakukan semua warga negara sama dan sederajat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan umum atau suatu kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi, yang maksudnya mengisyaratkan kebinekaan. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi atau mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat serta kesamaan kedudukan di antara warga negara. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar atau menjamin kebebasan dasar seperti hak sipil, politis, berserikat, dan berbicara. Yang kelima, pembaruan kehidupan sosial atau demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan, penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang dan penggantian pemangku kebijakan dilakukan dengan cara yang santun dan damai. Adapun hakikat demokrasi, pada dasarnya hakikat demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Bahwa hakikat demokrasi meliputi 3 hal, yaitu pemerintah dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, dan pemerintah untuk rakyat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang reformasi. Reformasi adalah upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan, dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun perorganisasian yang baik. Reformasi bisa dilakukan di dalam semua aspek kehidupan. Reformasi bisa dilakukan di semua aspek kehidupan tanpa terkecuali di bidang agama, berdasarkan pada dinamika kehidupan yang keliru yang diterapkan selama ini, sehingga membutuhkan perbaikan dan penelusuran tujuan melalui visi dan misi yang jelas. Apakah teman-teman tahu bagaimana demokrasi pada era reformasi? Ternyata demokrasi pada era reformasi mulai berlangsung saat Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto, lengser dari jabatannya. Presiden Soeharto sebelumnya telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Presiden Soeharto mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 12 Maret tahun 1967 sampai 21 Mei 1998. Ciri utama demokrasi pada masa reformasi adalah banyaknya partai, kebebasan pers. Banyaknya partai serta kebebasan pers baru terbuka ketika pemerintahan beralih kepada Presiden B.J. Habibie. Reformasi juga merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. Berbeda dengan pemerintahan Soeharto, Presiden Habibie menghapus beberapa peraturan tentang demokrasi pada sebelumnya. Pada era reformasi, terdapat kebebasan pers dengan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan dan kenegaraan. Pada Orde Baru, surat izin pers kerap dicabut jika tidak sejalan dengan pemerintahan tersebut. Selain kebebasan pers, pada era reformasi, sistem multipartai mulai diberlakukan. Sistem ini mulai terlihat pada saat pemilu tahun 1999. Demokrasi pada era reformasi adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila saat era reformasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru. Namun, karakteristiknya mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Saat periode reformasi dikatakan bahwa demokrasi Indonesia sedang menuju kepada sebuah kesempurnaan.
Seluruh warga negara Indonesia memiliki tugas yang sama, yakni mengawal demokrasi agar dapat diaplikasikan ke seluruh aspek kehidupan di negara. Pemilu yang demokratis, rotasi kekuasaan pemerintah, rekrutmen politik yang transparan, dan hak dasar masyarakat Indonesia terjamin merupakan karakteristik demokrasi pada masa reformasi. Demikian ciri utama demokrasi pada masa reformasi di Indonesia. Ternyata sebelum sistem demokrasi yang sempurna seperti hari ini, Indonesia melalui banyak hal. Salah satunya adalah runtuhnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Era reformasi atau pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat kejatuhan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presidennya sendiri yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Di Indonesia lebih banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi tahun 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan presidensil. Reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam membangun tugas umum pemerintahan. Serta pembangunan nasional juga menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, serta pembangunan nasional juga menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.